Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Entitled People, yaitu mengisahkan pertemuan dengan orang belagu dan sejenisnya. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Bagaimana aku menemukan bahwa aku dipanggil pelacur? Perusahaan akan mengirimkan aku sebagai konsultan untuk bisnis mereka, yaitu desain dan implementasi AI. Beberapa kali dalam setahun, aku berkulit kuning, tinggi, terlalu kurus, dan aku biasanya dianggap menarik. Satu-satunya hal lain yang aku miliki untuk saat itu adalah 4 tahun pengalaman sebagai kepala penelitian dan pengembangan untuk perusahaan, 2 gelar master, dan setengah jalan untuk doktor pada saat itu. Manajer IT dan aku makan siang bersama untuk membahas beberapa masalah yang kami hadapi jauh dari keributan dan interupsi departemen. Mengingat pagi hari, segelas anggur adalah relakser selamat datang sebelum makan siang. Tiba-tiba, aku mendengar teriakan dari pintu masuk restoran. Itu dia, duduk dengan pelacur. Aku berdiri dan melihat seorang wanita pertengahan 40-an menunjuk langsung ke meja kami. Sebelum aku menyadarinya, dia berlari melalui pintu masuk restoran ke meja kami. Dia berteriak, "Jadi ini makan siang bisnismu? Dengan pelacur?" Memang, aku memakai maskara dan lipstik. Pria itu mencoba mencela, tetapi dia melanjutkan, "Ini yang membuatmu bergairah. Gadis-gadis berpakaian seperti pelacur sehingga kamu bisa menatap payudaranya." Aku mengenakan setelan bisnis wanita bergaris-garis dengan blus kuning pucat dengan hanya kancing atas yang terbuka. Dan mengingat payudara bikap, dia perlu sedikit imajinasi hanya untuk menemukan mereka dalam pakaian ini. Sementara dia mencoba untuk membendung kemarahannya, aku merogoh dompet dan mengeluarkan kartu nama. Dia bahkan tidak peduli dan membuang selat kami dari meja. "Bu," kataku, "ini kartu namaku." Sambil mengeluarkan tangan. Dia membuang itu dan melanjutkan, "Kamu pikir aku tidak tahu cara kerja bisnis? Mereka mengirim pelacur sepertimu untuk merayu pria seperti pria IT untuk menandatangani kontrak. Semua orang tahu, wanita tidak tahu apa-apa tentang komputer." Sekitar waktu itu, aku melihat 2 cakaran datang ke arahku, dan aku mundur. Untungnya, staf restoran tiba saat itu dan bekerja untuk meredakan situasi. Sayangnya, saat itulah dia menyalahkan pria IT dan polisi harus dipanggil. Terakhir aku melihatnya, dia diborgol dengan pria IT yang membututi. Dia berteriak, "Kamu tidak menangkap pelacur kota ini?" Seharusnya aku pergi selama 3 hari. Aku terbang kembali, dan kembali ke kantorku keesokan harinya. Bos sedang menunggu, dan menekuk jarinya agar aku mengikutinya ke kantornya. Sedikit yang ku tahu, ceritanya sudah sampai di kantor. Tingku tidak tahan sepanjang hari dan ada terlalu banyak tawa. Terutama setelah aku menemukan baju tidur tebus pandang digantung di pintu kantorku tepat di bawah tanda harga $200 per jam. Cerita kedua. Tidak ada penghargaan. Hanya cerita pendek. Bulan lalu aku dalam penerbangan dari Washington DC ke Orlando, Florida. Sekitar 2 jam 40 menit. Aku memilih kursi di lorong karena aku tidak suka perasaan terjebak duduk di dekat jendela di sebelah orang asing. Bukan pilihan yang tepat untuk penerbangan ini. Duduk di sebelahku di kursi dekat jendela adalah seorang pria yang tampaknya tidak mengutamakan kebersihan pribadi. Aku akan memanggilnya AA untuk arrogant asshole. Selama proses boarding, dia harus bangun dan menyesuaikan apa yang dibawa dengan apa yang ingin dia masukkan ke dalam tasnya yang ada di kompartemen atas 2 kali. Nah, 3 kali lipat jika dihitung shuffle awalnya saat boarding. Setiap kali dia menahan antrean penumpang yang berusaha mendapatkan tempat duduk mereka, dan setiap kali aku harus melepaskan, berdiri, duduk, dan mengikat sabuk pengaman, hanya sedikit yang mengganggu. Pramugari akhirnya memintanya untuk duduk dan membiarkan penumpang lain naik. Aku akhirnya duduk di kursiku, memasang headphone, dan mulai menonton film yang sudah aku unduh. Dalam 90 menit pertama penerbangan, dia menempelkan tangannya di wajahku untuk menarik perhatianku, untuk mengajukan pertanyaan seperti, "Berapa lama penerbangan ini? Mengapa kamu pergi ke Florida? Dari mana kamu berasal?" Dan lain-lain. Kalian akan berpikir bahwa dengan headphone dan tablet peredam bising yang sangat besar di telinga saat menonton film, seorang akan mendapatkan kesan bahwa aku tidak ingin mengobrol. Tidak, kesimpulan ini tidak ada di AA. Setelah beberapa kali dia menjentikkan jaringnya untuk mendapatkan perhatian pramugari, umumnya menjadi sangat kasar, dan menuntut seperti pramugari adalah budak pribadinya.
dan 4 kali dia ingin keluar dari kursinya hanya untuk berdiri. Ini singkat cerita terjadi percakapan. Aku, apakah kamu gugup? Aa, tidak, mengapa? Aku, aku pikir kamu mungkin gugup terbang karena terlalu banyak bergerak. Aa dengan kasar dan keras, tidak, dan tindakanku bukanlah urusanmu. Lalu pramugari mendekati kami. Aku, oh, kamu jadi brengsek, hanya karena kamu bisa? Pramugari menahan senyum, dan penumpang lainnya tertawa. Aa, bangsat. Aku ke pramugari, rupanya dia tidak menghargai penilaianku tentang situasinya. Pramugari dan penumpang tertawa terbahak-bahak. Aa tidak bergerak lagi sampai mendarat. Aku tidak mendapatkan penghargaan. Cerita ketiga. Kuponmu tidak dapat kupakai. Ini diskriminasi. Jadi ini cerita membutuhkan beberapa latar belakang. Bersabarlah dengan aku, lalu ambil camilan. Tokoku dulu menawarkan kupon online setiap minggu dengan diskon 40% untuk satu item. Kalian bisa mendapatkannya melalui aplikasi toko kami, koran, mencetaknya secara online, atau membukanya di browser web di toko, sehingga kami dapat memindahnya. Kami tidak memiliki kupon ini lagi, terima kasih Tuhan, karena kami telah menurunkan harga reguler, dan juga karena orang akan mencoba setiap celah untuk menyalahgunakannya. Orang-orang akan mencoba menggunakannya lebih dari sekali. Mereka akan meminta setiap anggota dalam keluarga mereka menggunakannya untuk pembelian terpisah, yaitu Karen dan keluarganya. Memiliki 4 item, tetapi dia membuat kedua anaknya membeli masing-masing barang satu, sehingga dia bisa mendapatkan diskon pada barang-barangnya. Aku memiliki orang-orang yang berdebat dengan aku tentang bagaimana pergi dan kembali akan memungkinkan mereka untuk menggunakan kupon lebih dari sekali. Ya, itu buruk. Itu juga kesepakatan yang bagus, tapi disalahgunakan dan dimanfaatkan banyak orang. Omong-omong, wanita ini biasa datang dan aku mengenalinya karena dia selalu meminta kupon kepada kami. Jeda di sini, jika kalian tidak dapat memuat kupon di HP kalian karena masalah koneksi atau jika kupon tidak dapat dipindai, kami akan memberi Anda kupon penghargaan. Itulah satu-satunya kami dapat memberikan kupon kepada seseorang. Dan kalian harus menunjukkan kepada kami bahwa kalian tidak dapat membuatnya berfungsi. Suatu hari, wanita ini bertanya kepada aku, apakah kami memiliki kupon ketika aku selesai memindai barang-barangnya. Seperti yang dia selalu katakan, percakapannya seperti ini. Lady, apakah kamu tidak memiliki kupon untuk diskon 40%? Aku, ya kami lakukan. Ini online di situs web kami, di koran, dan di aplikasi kami. Lady, aku tidak punya smartphone. Aku, oh oke, kamu bisa mengeprintnya di komputer. Lady, aku tidak punya komputer. Aku menggertakkan gigi sedikit karena aku benci orang memotong aku dan membicarakan aku. Oke, kamu selalu mendapatkannya di koran. Lady, aku juga tidak mendapatkan koran. Aku, maaf, hanya itu satu-satunya cara yang tersedia. Lady, tidak bisakah kamu memberiku satu? Aku, kami hanya melakukannya untuk orang-orang yang kesulitan memuat kupon mereka karena koneksi internet buruk di sini. Maaf, aku tidak bisa memberikan kupon gratis. Lady, ya, aku tidak punya cara untuk mendapatkannya. Aku tidak punya smartphone atau komputer, dan aku tinggal di pedesaan. Jadi aku tidak bisa mendapatkan koran. Ini diskriminasi. Aku harap kamu tahu itu. Dia mengambil barang-barangnya dan pergi. Dan aku hanya berdiri di kasir, seperti jika aku diperbolehkan. Aku akan memberikan padanya. Mungkin jika dia sedikit lebih baik kepadaku, setidaknya. Aku belum melihatnya akhir-akhir ini. Aku ingin menjadi orang yang memberitahu dia bahwa kami tidak memiliki kupon lagi. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.